Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembelajaran percepatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan absen dulu, tapi sebelum absen kameranya tolong dinyalakan. Kameranya tolong dinyalakan terlebih dahulu. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Adel? Adel ada Adel? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Kemudian Adinata? Hadir. Hadir ya. Adin, hadir, oke. Kemudian Alima? Hadir, Pak. Hadir, oke. Amalia Hairunisa? Hadir. Hadir ya, oke. Amadan? Hadir. Hadir, oke. Ataya Clarissa? Saya ada masalah sama jaringan internet, Pak. Oke, terima kasih infonya. Kemudian Aurel Ramadanti? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Dinara? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Dini? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Emir? Emir Faten? Hadir ya, oke. Farah Nadira? Farah? Ini ada Farah tapi kameranya belum nyala. Ines? Bapak Farah hadir. Hadir ya, oke. Ines? Ines ada Ines? Gianesa? Ada ini Ines. Oke, Ines ada. Nuna? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Hana? Hadir, Pak. Ada ya, oke. Iqbar? Iqbar Alif? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Kaila? Hadir, Pak. Hadir, oke. Raffi? Nabil Raffi? Hadir, Pak. Hadir ya. Raffi Naufal? Nggak ada ini Raffi Naufal. Sira? Sira Sabira? Hadir. Hadir, oke. Naila Lovita? Hadir, Pak. Hadir, oke. Najwa Halifatun Nisa? Hadir, Pak. Hadir, oke. Afifah? Nur Afifah? Hadir ya, oke. Ryuki? Hadir, Pak. Hadir, oke. Syahgita Zaki? Hadir, Pak. Hadir, oke. Syifa Hairina? Hadir, Pak. Hadir, oke. Sofwan Fawas? Hadir. Sofwan ada? Ada ya? Oke, Sofwan ada. Sip. Berarti Bapak, ya, Ines hadir, Pak. Tadi ngolek. iya Ines ada. Ataya Clarissa sudah join belum? Ataya Clarissa belum ya? Ataya belum, masih nge-lag. Oke, yang ada di GCR Google Classroom sudah dibaca belum? Sedikit, Pak. Siapa yang sudah baca? Hari ini udah satu orang yang udah menyelesaikan materi di GCR, Ines. Oke. Sebelum dimulai, kameranya coba dinyalakan dulu. Mau saya foto buat laporan. Kameranya diaktifkan dulu. Saya mau buat laporan ke
wali kelas kamu. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke bab 5. Di bab 5 sebenarnya materinya materi yang nggak terlalu susah. Saya nulis di planning kita, rencana kita, bab 5 ini dijadikan 1 hari. Tapi setelah saya analisa, kemungkinan materi ini jadi 2 hari. Hari ini, Rabu, dengan hari Sabtu besok. Nah, di hari Sabtu besok juga akan saya bahas mengenai tugas, kemudian remedial, dan susulan yang belum. Agar kenapa? Agar nilai kamu maksimal, agar nilai kamu tambah bagus. Sekaligus, di hari Sabtu juga kita akan bahas soal PTS. Insya Allah hari Selasa minggu depan kita akan PTS. Jadi saya harap hari Sabtu itu kamu semuanya bisa tetap hadir semuanya. Karena pertama kita akan bahas lanjutan materi, itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua akan membahas remedial, susulan, dan tugas yang belum. Nah, nanti sesi yang ketiga kita akan bahas soal latihan untuk PTS. Jadi di hari Rabu minggu depan kamu sudah fit, sudah prima, sudah bisa siap menghadapi PTS. Sekali lagi, hari Rabu minggu depan kita akan PTS. Materinya dari mana? Materinya pertama materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Terutama ulangan harian yang kemarin, soal-soalnya banyak yang saya ambil dari situ. Kemudian soal-soal yang akan kita bahas di hari Sabtu besok. Nah, di bab 5 ini, kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Kalau kamu analisa keadaan Indonesia sekarang, memang secara kenyataan di lapangan, kita tidak sedang berperang. Kita tidak membutuhkan persenjataan yang sangat canggih untuk berperang, karena kita belum perang. Tetapi fakta di lapangan, kita pun sedang menghadapi ancaman. Ancaman itu ternyata tidak hanya dari luar negeri saja. Ada juga ancaman dari dalam negeri. Yang berbahaya itu menurut saya adalah ancaman dari dalam negeri. Karena orang-orangnya mirip sama kita. Jadi kita susah untuk membedakan mana musuh, mana kawan. Sehingga di kelas 11 ini kita akan menganalisa, kita akan membahas hal-hal tersebut agar kamu bisa punya skenario di dalam pemikirannya, sudah bisa menganalisa dan menyaring mengenai ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia. Apalagi terkait dengan integrasi nasional. Integrasi nasional itu berarti penyatuan seluruh wilayah Indonesia. Itu yang disebut dengan integrasi nasional. Nah, coba lihat kamu. Coba kamu lihat gambar di screen sharing. Ini menggambarkan tentang ancaman. Ternyata ancaman tidak hanya berupa perang. Bisa juga cyber atau kejahatan virtual. Nah, ini yang memang harus diantisipasi dan harus diminimalisir oleh negara Indonesia agar tidak terjadi
hal-hal yang membahayakan masyarakat Indonesia. Karena kalau membahayakan, bisa gawat ini. Contohnya nih, pernah ada kasus di Bali, di Pulau Dewata. Ada orang Eropa, kalau nggak salah negaranya ataupun paspornya adalah Bulgaria. Nah, orang Bulgaria ini, dia datang ke Bali untuk melakukan kejahatan cyber. Ada yang namanya skimming. Jadi ATM seseorang itu di bawah mesin ATM-nya dikasih semacam kayak scanner yang akan bisa membaca isi ATM seseorang. Nah, kemudian informasi-informasi terkait PIN, data, dan lain sebagainya diperolehnya dari mana? Ternyata di tombol untuk menekan PIN-nya itu ada kamera kecil. Nah, akhirnya modus itu ketahuan dan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena sudah merugikan banyak orang. Dan itu berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Makanya polisi bergerak dan kemudian menangkap orang tersebut. Ternyata jaringannya tidak hanya individu, tetapi berkelompok. Nah, itu yang berbahaya. Makanya nanti kamu kalau sudah punya profesi, yang namanya profesi kan tidak hanya yang sifatnya kedinasan ya. Kedinasan itu kayak tentara, polisi, dan lain sebagainya. Ada juga profesi-profesi yang menurut saya pada saat ini sangat-sangat dibutuhkan, seperti ahli IT. Itu pun sangat dibutuhkan. Karena memang hacker Indonesia ada beberapa yang memang disalut ataupun dihormati di luar negeri karena dia bisa membuat suatu semacam kayak benteng pertahanan. Salah satunya adalah seorang pelajar ataupun dia baru lulus SMA yang bisa langsung diterima di Microsoft karena dia berhasil menerobos sistem pertahanan dari Microsoft dan akhirnya diambil untuk menjadi pekerja di Microsoft. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait hal ini. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan definisi ancaman. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Ini adalah undang-undang yang nanti akan keluar nih di PTS nih. Ini adalah undang-undang yang membahas tentang ancaman-ancaman ataupun strategi untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia. Ancaman definisinya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Jadi yang namanya ancaman itu tidak hanya satu segi saja, ternyata ada banyak segi ataupun ada banyak faktor. Yang pertama, keselamatan bangsa. Contohnya kayak virus COVID-19, corona saat ini. Ini membahayakan keselamatan bangsa. Berarti virus COVID-19 termasuk ancaman bagi negara Indonesia. Walaupun di beberapa kota sudah menerapkan PSBB, tetapi pemerintah masih fokus untuk menjaga
agar Indonesia tetap aman dan bebas dari COVID-19. Saya salut dengan Pak Kapolri, Pak Idam Aziz. Jadi Pak Idam Aziz ini di Detikcom, Pak Idam secara terang-terangan melarang setiap kegiatan ataupun setiap acara yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kata Kapolri, Pak Idam Aziz, kalau seandainya ada orang ataupun ada organisasi yang membuat acara tidak menggunakan protokol kesehatan, maka akan langsung ditindak secara tegas. Ditindak secara tegas itu bisa saja diperingati, ataupun dibubarkan, ataupun akan dikenai sanksi. Nah, itu ancaman keselamatan bangsa. Yang kedua, keamanan. Keamanan itu banyak faktor, seperti kayak di Papua ada yang namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Jadi orang-orang OPM itu betul-betul mengganggu keamanan di Indonesia. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan teror, bahkan penembakan hingga pembunuhan. Akhirnya polisi turun tangan, dibantu oleh TNI. Yang ketiga, kedaulatan Indonesia. Ini sesuatu hal yang penting juga karena terkait dengan kekuatan negara Indonesia dalam menghadapi ancaman. Contohnya seperti apabila ada nelayan dari negara lain yang mengambil ikan secara ilegal di wilayah Indonesia, maka pemerintah tidak segan-segan untuk menangkapnya. Bahkan waktu zaman Menteri Susi, pemerintah tidak segan-segan untuk menenggelamkan kapal tersebut. Kalau memang terbukti melanggar kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau dibiarkan, maka ini akan berbahaya. Ibarat orang, misalkan Nabil Rafi. Nabil Rafi awalnya cuma nyenggol Amadan doang. Nyenggol tangannya Amadan. Sama Amadan, nggak apa-apa, mungkin kesenggol nggak sengaja. Akhirnya Nabil Rafi iseng lagi. Nyentil kupingnya. Oh, kata Amadan, nggak apa-apa, teman saya ini. Akhirnya Nabil Rafi kepalanya Amadan ditoyor. Nah, itu sama sebuah negara kalau terlalu lama membiarkan bisa-bisa nanti jadi semakin menjadi. Makanya harus segera ditindak, jangan sampai keburu sudah terlalu kelewatan. Nah, yang terakhir adalah keutuhan wilayah Indonesia. Ini pun penting karena terkait dengan wilayah Indonesia yang sangat luas. Kita jangan sampai kehilangan pulau seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, atau seperti Timur Leste. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau yang berada di samping Pulau Kalimantan. Tepatnya di antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi. Nah, di situ ada dua pulau kecil, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Tadinya pulau itu adalah milik Indonesia. Tapi karena dibiarkan, tidak difasilitasi, tidak dijaga, akhirnya diambil oleh Malaysia, bahkan diklaim. Otomatis negara Indonesia protes dong. Nah, dibawalah ke Mahkamah Internasional. Akhirnya tetap kalah. Akhirnya mau tidak mau kita harus merelakan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik negara Malaysia. Nah, hal itu jangan sampai terjadi lagi karena sangat berbahaya. Yang terakhir yang harus saya jelaskan di slide ini,
ada yang namanya Ipolexosbud Hankam. Itu merupakan kependekan. Panjangnya adalah I, ideologi. Ini yang paling bawah nih, kan ada tulisan Ipolexosbud Hankam. I-nya itu ideologi. Pol-nya itu politik. Ek-nya ekonomi. Sos-nya sosial. Bud-nya budaya. Han, pertahanan. Kam, keamanan. Jadi aspek Ipolexosbud Hankam itu harus tetap dijaga agar bisa lebih maksimal. Yang berikutnya, ini definisi ancaman lagi yang kedua. Kalau definisi ancaman ini adalah segala sesuatu yang membahayakan kedaulatan nasional, integritas wilayah, keselamatan warga negara, dan kehidupan demokrasi di Indonesia, serta membahayakan ketertiban dan perdamaian regional dan internasional, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Maksudnya adalah bahwasanya ancaman itu tidak hanya perang, bisa juga non-perang, seperti ideologi, seperti budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Ancaman dimensi utama ancaman terhadap suatu negara. Yang pertama adalah militer dan non-militer. Ancaman yang pertama adalah bisa berupa ancaman militer atau non-militer. Ancaman militer itu biasanya perang terbuka, langsung saling serang, itu namanya militer. Kalau non-militer biasanya berupa sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan militer, seperti adanya pengaruh kebudayaan asing yang merusak budaya Indonesia. Contohnya itu. Contohnya lagi kayak narkotika, itu pun termasuk ancaman bagi negara Indonesia yang non-militer. Yang kedua, konvensional dan non-konvensional. Konvensional itu maksudnya seperti perang terbuka. Perang yang langsung saling serang, itu namanya konvensional. Kalau non-konvensional, biasanya perangnya bukan tentang perang militer. Bisa saja perang ekonomi. Contohnya seperti Amerika Serikat dengan negara Cina. Nah, Amerika Serikat dengan negara Cina sekarang sedang perang ekonomi. Jadi Amerika marah sama Cina karena bisa bikin barang-barang yang harganya lebih murah dari Amerika Serikat. Yang mengakibatkan harga barang-barang di Amerika menjadi jatuh, menjadi hancur. Walaupun harganya murah, tapi kualitasnya bisa dianggap sama. Makanya Amerika Serikat dengan Cina sekarang sedang perang non-konvensional. Perang yang tidak menggunakan militer. Contohnya lagi, Korea Utara dengan Korea Selatan. Itu pun sedang mengalami perang ataupun ancaman non-konvensional. Karena Korea Utara walaupun diam, tetapi mereka siap untuk menyerang. Begitupun sebaliknya, Korea Selatan walaupun diam, tetapi mereka siap untuk menyerang. Yang ketiga adalah ancaman langsung dan tidak langsung. Contoh ancaman langsung, misalkan Australia menembakkan rudalnya ke Indonesia. Itu namanya ancaman langsung.
Contohnya lagi, misalkan kapal ikan punya Thailand banyak datang ke Indonesia secara ilegal, sehingga mengakibatkan illegal fishing atau ngambil ikan yang tidak izin. Nah, itu termasuk ancaman langsung. Bagaimana dengan ancaman tidak langsung? Nah, ini banyak nih. Ancaman tidak langsung itu seperti narkotika. Narkotika itu merusaknya tidak sekarang, tapi merusak generasi muda sehingga 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan kehilangan generasi mudanya. Nah, itu ancaman tidak langsung. Seperti narkotika. Contohnya lagi seperti korupsi. Korupsi pun termasuk ancaman tidak langsung. Bagi kita tidak merasakan uang kita diambil. Tapi bagi negara itu sangat berasa. Saya ambilkan contoh. Pernah ada satu kasus ketahuan oleh KPK. Jadi sebuah dinas, kalau di pemerintahan ada yang namanya dinas ya, dinas pekerjaan umum. Mereka akan membuat sebuah jalan. Nah, jalanan itu anggarannya, biayanya di markup. Markup itu dinaikkan. Harga semen misalkan aslinya 60.000, di markup jadi 300.000. Harga batu misalkan satu truknya adalah 500.000, di markup jadi 2 juta. Nah, korupsi itu sebenarnya tidak langsung ancamannya. Karena nanti efeknya setelah beberapa tahun yang akan datang. Kalau kamu tahu kasus Senturi, kasus Hambalang, kemudian ada lagi kasus BLBI. Nah, sekarang yang lagi ramai kasus Joko Chandra, itu termasuk ancaman tidak langsung bagi bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah ancaman eksternal dan internal. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Eksternal itu yang berasal dari luar negeri. Internal yang berasal dari dalam negeri. Lembaga yang menanganinya pun berbeda-beda. Kalau ada ancaman dari eksternal yang bersifat militer, maka yang akan turun adalah tentara. Baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Masing-masing matra memiliki pasukan khususnya. Kalau angkatan darat ada Kopassus, angkatan laut ada Denjaka, Detasmen Jalamangkara, angkatan udara ada Paskas. Itu kalau militer yang berasal dari luar. Bagaimana kalau eksternal yang non-militer? Maka yang menghadapinya siapa? Bisa saja TNI, bisa juga BIN, Badan Intelijen Nasional, bisa juga BAIS. BAIS itu sama seperti intelijen, tapi dia adanya di kalangan militer. Bisa juga diplomat yang akan turun begitu. Nah, bagaimana kalau ancamannya dari dalam? Kalau ancamannya dari dalam, maka yang akan turun adalah kepolisian. Kalau seandainya polisi kurang bisa, nanti akan di-backup oleh tentara. Di kepolisian pun ada pasukan khususnya. Ada yang namanya Brimob, Brigade Mobil. Ada juga yang namanya Densus 88. Masing-masing sudah punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Sampai sini, paham tidak? Pak, contoh yang eksternal sama internal tadi apa Pak? Saya kurang ngerti Pak. Oke, bagus. Ini Iqbar ya? Iya Pak. Oke, contoh eksternal itu
seperti misalkan ada perang. Misalkan Amerika Serikat nyerang ke Indonesia. Nah, itu ancaman eksternal yang militer. Contohnya lagi misalkan kapal penjaga pantai Cina datang ke perairan Natuna secara ilegal. Nah, itu termasuk ancaman eksternal. Nah, kalau ancaman internal bisa terorisme, bisa juga pemberontakan, ataupun yang zaman sekarang, pengabaian protokol COVID, sehingga membuat kerumunan, menyebabkan yang kena COVID jadi naik. Nah, itu termasuk ancaman internal. Contohnya lagi, kalau sekarang mah anak SMA nggak pernah tawuran ya. Kalau tahun-tahun kemarin kan suka ada yang tawuran. Nah, itu termasuk ancaman internal juga. Jadi gitu ya Iqbar, bagus pertanyaannya. Kalau demo gimana, Pak? Nah, kalau demonstrasi kita lihat dulu. Harus dianalisa dulu. Yang namanya demonstrasi itu boleh menurut konstitusi. Sekali lagi, demonstrasi itu boleh menurut konstitusi. Tetapi demo yang bagaimana dulu? Kalau demonya itu membawa kerusakan, misalkan halte busway dibakar, ataupun terjadinya kerusuhan seperti 98, ataupun terjadi kekacauan, ataupun terjadi pembunuhan. Nah, itu demonstrasi yang menjadi ancaman internal. Tapi kalau hanya unjuk rasa biasa saja, itu tidak masalah. Gitu. Begitu ya Iqbar ya. Pak, saya izin pakai 2 device ya, Pak. Ya, kamu KSN ya? Bukan, ini baru mau masuk nih, Pak. Oke, ya, nggak apa-apa. Pak, Iya, gimana Zaki? perbedaan integrasi sama integritas apa, Pak? Oke, Zaki, bagus Zaki. Integrasi sama integritas. Integrasi itu adalah penyatuan. Misalkan kamu nih di kelas percepatan, ada yang dari kelas 10 IPA, kemudian ada juga dari kelas 10 IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Dikumpulkan menjadi satu, namanya kelas percepatan. Itu namanya integrasi, penyatuan. Kalau integritas berarti kebulatan tekad untuk tetap setia. Itu namanya integritas. Contohnya misalkan Zaki jadi gubernur DKI Jakarta. Setelah jadi gubernur DKI Jakarta, ada yang mau nyogok Zaki. Ini Pak Zaki uang 1 triliun. Tolong diterima. Tapi saya izin mendirikan perusahaan yang buang limbahnya ke Sungai Ciliwung. Nah, itu kemudian Zaki bilang, mohon maaf, saya tidak bisa. Karena ini merupakan tindakan korupsi dan saya tidak mau korupsi. Itu namanya integritas. Semacam kayak kekuatan mental kita untuk menentukan sikap. Misalkan Amalia ditanya ketika PTS, Amel, kuncinya apa sih jawaban nomor 1 ini? Kemudian Amel, jangan, nggak boleh nyontek, itu berbahaya. Nah, itu namanya integritas. Ditanya, Pak. Apa? Saya kira saya ditanya, Pak. Enggak, bukan, nggak ditanya. Maaf, Pak, tadi saya lagi ngobrol sama adik saya. Iya, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan nih dari Amadan nih. Jika yang mengancam adalah diplomat, bagaimana? Seperti yang dikatakan di pelajaran lalu tentang diplomat yang menyebarkan zat larang. Nah, yang namanya ancaman itu tidak hanya dari dalam maupun dari luar. Nah, kasus yang kemarin ketika ini tahun 1998
ya kalau nggak salah. Nah, seorang diplomat dia memang memiliki hak imunitas, hak kekebalan. Sehingga dia tidak bisa diinterogasi, tidak bisa digeledah, dan tidak bisa ditangkap oleh polisi Indonesia. Harus berkoordinasi dengan Interpol. Baru nanti ketika sudah di ACC oleh negara asalnya, barulah polisi Indonesia bisa bergerak. Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti itu termasuk ancaman yang memang sifatnya berasal dari luar. Sifatnya berasal dari luar, tetapi langsung kepada masyarakat Indonesia. Yang harus dilakukan oleh pemerintah berarti menghubungi ke negara asalnya agar ancaman itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena kalau langsung main tangkap atau main langsung jebloskan ke penjara diplomat itu, maka nanti hubungan antar dua negara menjadi renggang. Nah, itu berbahaya bagi suatu masyarakat dan bagi suatu pemerintahan. Jadi kasus yang tadi berarti termasuk ancaman dari luar yang langsung ke negara serta masyarakat Indonesia. Makanya pemerintah harus mengantisipasinya secara langsung juga. Jangan dientar-entar. Nah, ini ada pertanyaan dari Kaila. Kalau diskriminasi terhadap agama yang seperti di negara Prancis, apakah itu termasuk ancaman? Oke, pertanyaannya kelas percepatan bagus-bagus nih. Fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai negara memang pasti akan terkait dengan Indonesia karena kita adalah negara yang mayoritas Muslim. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengambil sikap atau respon. Contohnya kayak di Prancis, ketika ada seorang guru yang ingin menayangkan gambar karikatur Nabi secara tidak layak, maka diprotes oleh siswanya, oleh muridnya. Bahkan sampai ada beberapa seorang yang membunuh guru tersebut. Akhirnya rame tuh di Prancis tuh, sampai Presiden Prancis Macron, nama presidennya kan Macron ya, melakukan sebuah konferensi pers yang menyatakan bahwasanya Prancis adalah negara yang memisahkan agama dengan negara atau bahasanya sekuler. Sekuler itu berarti memisahkan agama dengan negara. Nah, tetapi bagi negara yang mayoritas Islam, pertanyaan Macron ini sangat tidak simpati terhadap umat Muslim. Akhirnya banyak negara-negara yang mayoritas Islam melakukan protes. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno. Nah, Ibu Retno ini melakukan protes. Karena kenapa? Karena merasa ucapan Macron ini tidak bisa mendinginkan suasana, malah memanas-manasi atau memprovokatori. Seharusnya itu bisa diredam, bisa diantisipasi. Nah, kasus yang tadi itu termasuk ancaman dari eksternal, tapi sifatnya adalah non-militer dan tidak langsung. Karena tidak langsung terjadi di Indonesia, tapi imbasnya masih bisa kamu lihat. Contohnya, ada demonstrasi di depan Kedutaan Besar Prancis. Terus juga di beberapa supermarket ada tulisan boikot merek ataupun industri dari Prancis. Nah, itu imbas dari yang terjadi di Prancis. Jadi begitu ya, Kaila. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Keren. Kita lanjutkan kembali. Oke, ini berbagai macam bentuk ancaman yang dihadapi
oleh Indonesia. Ada 6 bentuk ancamannya. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman di bidang sosial. Yang kelima, ancaman di bidang budaya. Yang keenam, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang ada di buku paket, ingat nih yang ada di buku paket. Ngomong-ngomong, di kelas ini sudah ada yang punya buku paket PPKN kelas 11? Saya belum, Pak. Belum. Belum. Yang seperti ini nih. Oh, belum dapat ya? Nggak apa-apa. Kalau belum dapat saya cuma nanya aja. Jadi kalau di buku paket, ancaman-ancaman ini menurut saya sudah terlalu lama. Maksudnya hal-hal sifatnya yang sudah lama. Padahal ada hal-hal yang lebih up to date lagi. Contohnya ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi kan terkait dengan pergantian Pancasila kan. Bisa dengan ideologi kapitalis, bisa juga oleh ideologi komunis. Nah, itu ancaman di bidang ideologi. Contohnya, misalkan begini. Pernah ada, ini bukan pernah ada, tahun 2019 kemarin. Mungkin kamu pernah melihat di YouTube ketika ada seorang yang mau diangkat jadi PNS. Namanya kan CPNS ya. Nah, ketika dia sedang mengikuti tes, dia disuruh membacakan sila-sila Pancasila. Ternyata dia nggak hafal, malah ngaco. Nah, itu menurut saya ancaman juga. Kenapa? Karena kalau tidak dilatih, maka itu akan menghilangkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Contohnya misalkan begini, kamu sudah terbiasa setiap pagi jam 4 sudah bangun. Kemudian membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat subuh, doa, dan zikir. Nah, itu sudah terbiasa kan? Otomatis ketika kamu nggak bangun, kamu merasa, aduh saya nggak bangun nih untuk sholat subuh, tahajud, dan lain sebagainya. Nah, begitupun sama dengan Pancasila. Kalau tidak terbiasa dilatih, maka akan mudah terlupakan. Oleh karena itu, pelajaran Pancasila itu selalu ada. Bahkan dari SD sampai nanti kamu kuliah, ada yang namanya mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian ancaman di bidang politik. Kalau di buku berbicara tentang sejarah. Nah, tetapi yang update sekarang politik itu misalkan seperti kayak kemarin, waktu pemilihan presiden. Ada kubu 01, ada kubu 02, saling berantem, saling membahayakan. Nah, seharusnya setelah pemilihan presiden harus damai lagi, harus rukun lagi. Jangan sampai terbawa hingga saat ini. Saya ambil contoh pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ini Donald Trump, ini Biden. Ketika Biden menang, Donald Trump kalah, maka pendukungnya Donald Trump menerima. Walaupun ada yang protes, tetapi tidak terbawa sampai terus-menerus. Jadi, sistem politiknya, kemudian juga etika politiknya sudah terbangun. Sehingga tidak menyebabkan kehancuran bagi negara Amerika Serikat. Nah, Indonesia kita pernah hampir ketika pemilihan presiden kemarin. Tetapi alhamdulillah Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo. Pak Prabowo yang tadinya saingan dijadikan sebagai
menteri. Itulah kehebatan politik. Yang tadinya lawan bisa dijadikan kawan. Sehingga cair lagi, sehingga Indonesia bisa satu lagi. Kemudian ancaman di bidang ekonomi. Nah, ini yang mungkin bisa kamu lihat secara gamblang atau secara jelas. Contohnya begini. Siapa yang pernah main ke puncak? Saya yakin kelas percepatan sudah pernah lah ke puncak. Di puncak itu, di jalanan puncak, di kanan dan kirinya, itu terutama di daerah Cisarua, banyak warung-warung atau toko-toko yang dikelola oleh orang Arab. Nah, kalau dibiarkan, itu pun membahayakan, mengancam ekonomi masyarakat sekitar. Seharusnya pemerintah mengantisipasi secara tegas. Mendatangi tempat itu menanyakan, kamu datangnya pakai paspor atau visa apa? Apakah visa bekerja, berdagang, ataupun wisata? Kalau tidak sesuai bisa dideportasi, dikembalikan ke negara asalnya. Karena ekonomi masyarakat di sekitarnya akan kalah tuh dengan para orang asing yang berasal dari luar. Ataupun mungkin kamu pernah ke Bali kan, ngelihat banyak villa, banyak hotel yang dimiliki oleh orang luar negeri. Nah, itu pun termasuk ancaman. Kalau tidak bisa diantisipasi, itu bisa membahayakan masyarakat, pemilik hotel yang dari Indonesia. Kemudian di bidang sosial pun sama. Oke, biar nggak terlalu panjang, karena sudah hampir jam 3:30, saya lanjut aja nih. Saya terlalu panjang. Oke, nah ini yang ada di buku. Ini sebenarnya ancaman di bidang ideologi yang ada di buku paket. Ada yang namanya pemberontakan PKI. Partai Komunis Indonesia. Kenapa ini termasuk ancaman di bidang ideologi? Karena memang waktu itu PKI ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunisme. PKI tidak hanya sekali, bahkan 2 kali. Yang pertama pemberontakan PKI di Madiun. Madiun itu di wilayah Jawa Timur. Akhirnya bisa ditumpas dan diberantas. Kemudian muncul lagi tahun 65 waktu zaman Presiden Soekarno dengan G30S PKI-nya yang menewaskan banyak jenderal-jenderal angkatan darat. Itu pun sama karena ingin mengganti Pancasila menjadi ideologi komunisme. Oke. Ini tolong diperhatikan nih, biar kamu tidak miskomunikasi, tidak salah paham. Jadi gini, saya akan berbicara tentang versi G30S PKI. Biar nggak salah paham nih ya, ternyata G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia itu ada 3 versi. Ini kita berbicara yang lain ya. Ada 3 versi. Terserah kamu mau menganalisakan ataupun mengambil dari yang mana. Ini ada 3 versi. Yang pertama, G30S PKI dalang utamanya adalah PKI. Itu yang pertama. Yang kedua, G30S PKI dalang utamanya adalah CIA. Karena tidak suka dengan Soekarno dan ingin menggantikan dengan Pak Harto. Yang ketiga, G30S PKI ada yang menyebutkan dalang utamanya adalah jenderal-jenderal tersebut. Nah, kalau kamu nanti membaca buku sejarah,
maka kamu akan menemukan 3 versi tersebut. Terus kalau kamu nanya, Bapak pilih yang mana? Nah, kalau saya lebih kuat fakta-faktanya di yang pertama. Bahwasanya peristiwa G30 SPKI dalang utamanya adalah PKI itu sendiri atau komunisme. Karena saya mempunyai data-data dan fakta-fakta yang ada. Pertanyaannya, kenapa muncul jadi 3 versi? Karena masing-masing punya data dan punya fakta. Kalau di dalam sejarah, itu tidak boleh mengesampingkan data atau fakta. Jadi selagi ada data dan ada fakta, itu bisa saja dianggap sebagai suatu kebenaran. Contohnya begini, misalkan saya lagi ngajar PPKN di percepatan menggunakan Zoom meeting. Kalau pakai Zoom meeting, yang muncul di dalam kamera ataupun di laptop, itu kan terbatas. Paling banyak 20. Kalau sampai 30, maka harus ngegeser ke arah kanan atau ke arah kiri untuk melihat. Nah, ketika saya melihat, oh ternyata Sofwan nggak ada nih di pelajaran saya. Lalu saya bilang ke Bu Lutfia, Bu, Sofwan nggak ada di pelajaran saya. Bu Lulu nelpon kan ke Sofwan. Sofwan, kamu kok nggak masuk pelajaran Pak Isa? Masuk, Bu. Ini, Bu, ada buktinya nih. Fotonya, ada kameranya, kayak gitu. Nah, berarti itu bisa dijadikan sebagai bukti. Karena yang namanya sejarah harus ada bukti. Makanya tadi kembali lagi kenapa G30S. Ini Halo? Pantalasa. Ini siapa nih yang ngomong nih? Makanya film G30 SPKI itu ada 3 versi. Begitu. Karena ada bukti dan ada fakta dari masing-masing cerita tersebut. Kalau saya lebih memegang ke fakta yang pertama, bahwasanya dalang utama G30 SPKI adalah PKI itu sendiri. Yang ketiga adalah pemberontakan Darul. Oh, ntar nih ada pertanyaan nih dari Amadan. Dalangnya adalah jenderal-jenderal tersebut. Artinya gimana, Pak? Nah, jadi maksudnya begini. Maksudnya adalah ada yang mengatakan bahwasanya jenderal-jenderal tersebut tidak suka dengan Soekarno. Makanya mereka ingin mengganti Soekarno. Atau bahasanya mereka ingin melakukan sebuah pemberontakan. Nah, agar tangan mereka tidak kotor, maka dia menggunakan tangan lain, yaitu Kolonel Untung. Begitu. Nah, itu dari mana saya bisa tahu? Karena saya pernah baca sebuah buku. Di dalam buku itu ada sebuah telegram dari Kedutaan Besar Beijing. Di situ dituliskan bahwasanya ke-6 jenderal tersebut sedang merencanakan melakukan kudeta. Begitu. Kudeta itu maksudnya pengambil alihan kekuasaan secara paksa dari Soekarno. Tetapi setelah saya analisa lagi, oh ternyata ini hanya fotokopian. Kalau fotokopian, kebenarannya diragukan. Karena bisa saja kan sudah mengalami perubahan-perubahan. Kecuali naskah asli. Makanya saya kurang yakin dengan konsep ataupun dengan fakta yang nomor 3. Saya lebih yakin ke fakta nomor 1, bahwasanya dalang PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Kalau fakta yang nomor 3 itu hanya berupa telegram yang ditemukan di Kedutaan Besar Cina yang isinya menyatakan bahwasanya akan ada kudeta yang dilakukan oleh para jenderal tersebut.
kepada Presiden Soekarno. Jadi gitu ya, Ramadan. Tetapi saya lebih yakin dengan yang nomor 1 karena fakta-faktanya ada, jelas semuanya. Kalau yang nomor 2, nomor 3 sumber sejarahnya nggak lengkap. Jadi saya khawatir terjadi pembohongan sejarah. Kenapa saya menayangkan semuanya? Karena menurut saya kamu sudah kelas 11 harus bisa menganalisa dan menyaring menurut versi kamu. Contohnya begini, misalkan saya ngomong nih, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kamu harus mulai menyaring tuh. Bisa dengan cara melihat buku, bisa dengan cara melihat internet. Oh, Pak Isa, salah Pak Isa, 2 kali 2 bukan 4, bisa saja berapa. Nah, itu namanya proses nalar, proses berpikir. Jadi apa yang dikatakan guru harus bisa disaring lagi. Ya, ya gimana? Itu ya Pak, 2 device ya Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah pemberontakan DITII. Nah, ini pun sama. Jadi pernah waktu itu, ini panjang nih ceritanya nih. Saya kalau cerita ini panjang. Jadi gini, Soekarno, kita bicara Bung Karno ya, Soekarno itu punya seorang guru. Namanya Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu punya 3 murid. Yang pertama Soekarno, yang kedua Kartosuwiryo, yang ketiga Muso. Ketiga murid Hos Cokro Aminoto ini adalah murid terpintar, murid terpandai. Oleh Hos Cokro Aminoto, masing-masing diberikan spesialisasi. Soekarno dikasih buku-buku nasionalisme agar bisa membangun negara Indonesia yang anti penjajahan. Kartosuwiryo, murid yang kedua, dikasih buku-buku Islam agar bisa membangun Islam yang Indonesia, Islam yang sesuai dengan Indonesia. Yang ketiga, Muso, dikasih buku-buku komunis oleh Cokro Aminoto agar ketika nanti komunis masuk ke Indonesia bisa ditolak, bisa dihancurkan oleh Muso. Ternyata ketiga murid ini jalannya masing-masing. Soekarno dengan Bung Hatta mendirikan Indonesia, Kartosuwiryo mendirikan DITII, Muso mendirikan PKI. Jadi ketiga orang ini tadinya satu guru. Nah, makanya ini termasuk ancaman di bidang ideologi. Pemberontakan DITII itu tidak hanya di Jawa Barat, ada di Kalimantan, di Aceh, di Sulawesi, di Jawa Tengah pun ada. Yang berikutnya ancaman di bidang politik. Nah, kalau ini di bidang politik. Kenapa masuknya di bidang politik? Karena mereka tidak diakomodir oleh Soekarno. Jadi mereka menolak. Contohnya kayak RMS, Republik Maluku Selatan. Ini ada yang namanya Sumokil. Tadinya dia adalah ketua Mahkamah Agung di negara Indonesia Timur. Jadi negara Indonesia itu pernah jadi serikat. Jadi ada negara Pasundan, ada negara Sumatera bagian selatan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura, negara Borneo. Nah, Sumokil ini merupakan ketua Mahkamah Agung di negara Indonesia Timur. Ketika serikat itu ingin dihapuskan, ingin berubah menjadi kesatuan, maka Sumokil menolak. Akhirnya dia mendirikan RMS dan lalu diperangi oleh tentara Indonesia. Kalau RMS ini adanya di Maluku. Kalau Andi Ajis pun sama. Dia adanya di Sulawesi Selatan. Tadinya dia pangkatnya udah tinggi.
karena ingin digabungkan, tadinya kan negara Indonesia terbagi atas negara-negara kecil kan, sama kayak Amerika Serikat. Nah, ketika ingin dijadikan satu menjadi negara kesatuan, Andi Aziz ini protes. Akhirnya melakukan perlawanan. Begitupun sama PRRI Permesta. Tadinya mereka adalah wilayahnya Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian utara. Karena ingin digabungkan menjadi negara kesatuan Indonesia, akhirnya mereka protes dan melakukan perlawanan. Itu ancaman di bidang politik. Nah, kemudian ancaman di bidang ekonomi. Ini kurang kok nih. Ada dua, ada ancaman internal dan eksternal. Kalau internal berarti dari dalam. Ada yang namanya inflasi. Inflasi itu mungkin kamu yang belajar ekonomi paham. Inflasi itu di mana harga rupiah itu tidak ada harganya sama sekali. Ada yang namanya inflasi dan ada yang namanya deflasi. Contohnya misalkan $1 bisa sampai angka 20.000. Itu namanya inflasi. Sehingga harga barang-barang menjadi mahal dan menjadi kesulitan seperti tahun 98. Itu namanya inflasi. Ada lagi yang namanya deflasi. Deflasi itu seperti wilayah di benua Afrika. Ada yang namanya Mozambik. Di sana kalau ingin beli 3 butir telur itu harus menggunakan uang sampai jutaan. Jadi ingin beli 3 butir telur itu ditukarkannya dengan uang senilai 1 juta Mozambik. Nah, itu namanya deflasi. Yang kedua pengangguran. Ini pun ancaman internal. Karena yang namanya orang nganggur, pasti dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Sedangkan dia butuh makan. Maka salah satu caranya ya bisa dengan kriminal dan lain sebagainya. Makanya saya senang sekali dengan adanya Gojek, Grab, yang tadinya nganggur bisa memiliki pekerjaan. Kemudian infrastruktur, itu pun ancaman. Nih, kalau kamu kan yang anak IPA mungkin pernah diajar sama Pak Maulidia ya. Pak Maulidia itu pernah 1 tahun di Papua. Tepatnya di wilayah Raja Ampat. Di Papua itu, nanti kamu tanya Pak Maulidia deh. Yang namanya akses internet, yang namanya proses belajar, itu masih sangat-sangat sederhana. Makanya bersyukurlah kamu tinggal di Jakarta. Ketika pandemi ini, tinggal buka laptop, koneksi ke internet, kemudian bisa belajar. Kalau di Papua sana, itu gurunya harus datang ke masing-masing murid. Ataupun murid datang ke sekolah, tapi digilir 5 orang. Makanya pemerintahan Joko Widodo sekarang banyak membangun infrastruktur. Infrastruktur itu bangunan. Bisa jalan, bisa kantor, bisa sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Karena kalau terjadi kecemburuan sosial, bisa terjadi perpecahan. Contohnya, ini kata Pak Maulidia ya, di Raja Ampat itu, kalau di Jakarta kan, harga semen, satu sak itu satu buah, itu 60.000. Kalau di Papua bisa sampai harga 200.000. Belum lagi biaya hidup, kayak makan, di sana mahal banget. Karena beras atau padi susah tumbuh di sana. Di sana itu yang banyak itu ketela. Ketela itu kayak singkong, ubi, jagung, ataupun sagu. Kalau ingin makan nasi, beras, harganya mahal. Makanya
pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur agar ekonomi bisa lancar. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Nah, ini yang sedang Indonesia hadapi saat ini. Jangan sampai kita masuk kepada salah mengambil kebijakan. Jangan sampai kita seperti negara-negara yang hancur. Contohnya kayak ini. Yang bisa dilihat adalah sebuah negara di benua Afrika. Jadi, karena dia tidak bisa membayar hutang, maka ada beberapa pelabuhan yang diambil alih oleh negara asing. Nah, itu berbahaya. Jangan sampai kita salah ngambil kebijakan ekonomi. Kemudian ancaman eksternal, ada ketergantungan terhadap asing, kemudian daya saing. Daya saing itu misalkan terkait dengan ekspor maupun impor. Kemudian kinerja ekonomi yang belum baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, paham atau tidak? Saya mau tanya, Pak. Oke, ya gimana, Amalia? Kalau misalnya ada satu negara yang terkena ancaman, tuh PBB perannya gimana, Pak? Peran PBB? Oke, bagus pertanyaannya, Amalia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi independen di dunia. Mereka akan membantu kepada negara yang kesusahan. Tapi ingat, kalau yang dilawan adalah negara yang punya hak veto, maka PBB pun nggak berani. Contohnya kayak Amerika Serikat menyerang Afghanistan. Kenapa PBB diam aja? Karena Amerika Serikat punya hak veto. Contohnya lagi, ketika Rusia mengambil Crimea. Jadi ada wilayah namanya Crimea yang punya Ukraina. Kenapa PBB diam saja? Karena yang dihadapi adalah Rusia. Jadi gitu. Jadi ada kalanya PBB berani, ada kalanya dia takut. Nah, bagaimana ketika PBB takut? Maka yang nanti muncul adalah pasukan-pasukan penjaga perdamaian yang memang dia adanya ataupun berasal dari negara-negara non-blok. Seperti Indonesia, banyak negara-negara non-blok yang tidak terikat oleh Amerika Serikat maupun Rusia. Jadi gitu, Amalia ya. Bagus pertanyaannya. Pak, mau tanya lagi. Iya, gimana? PBB tuh kadang berarti bukan berarti dia netral ya, Pak. Bisa jadi dia pro ke negara yang punya hak veto kayak ke Amerika gitu, Pak. Kalau misalnya nyerang Afghanistan apa gimana, Pak? Ya, betul. Jadi Amerika Serikat itu kan negara yang memiliki hak veto ya. Sehingga PBB pun agak sedikit jiper ataupun agak sedikit takut lah gitu. Contohnya kayak sekarang nih, COVID-19. WHO itu kan lembaga kesehatan dunia. WHO sudah mengkritik Cina ketika awal-awal pandemi COVID dengan pola penanganan yang memang tidak terbuka. Jadi Cina ini agak sedikit tertutup nih terhadap pola penanganan COVID-19. Akhirnya karena Cina ini memiliki hak veto, maka WHO tidak berani ngambil sikap tegas. Jadi hanya setengah-setengah saja. Endingnya adalah sekarang virus sudah menyebar ke seluruh dunia. Makanya WHO berusaha untuk menemukan vaksin tersebut. Jadi intinya adalah PBB itu memang organisasi independen, netral. Tapi kadangkala suka diatur oleh negara-negara yang memiliki hak veto. Sehingga independensinya kurang sesuai. Seharusnya kan berdiri tegak. Kalau ini kadang-kadang suka miring nih. Suka ngikut arah. Jadi gitu ya, Amalia. Bagus pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ancaman di bidang sosial. Yang tadi saya bilang, ada yang namanya OPM. Organisasi Papua Merdeka. Ya, gimana? Saya izin toilet ya, Pak.
Oke, Zaki. Nah, ini adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka. Jadi mereka ingin Papua ataupun Papua Barat lepas dari Indonesia. Mereka sering melakukan demonstrasi, bahkan sering melakukan protes di Papua. Bahkan pernah melakukan kejahatan bersenjata, menembak, membunuh, dan lain-lain. Nah, ini termasuk yang disebut dengan konflik horizontal, konflik sesama masyarakat. Yang terjadi adalah antar sesama warga negara Indonesia saling berperang. Mungkin kamu pernah mendengar kerusuhan Sampit antara Dayak dengan Madura. Yang orang Madura palanya dibuntung-buntungin tuh, dipegang-pegang. Nah, itu termasuk ancaman di bidang sosial. Ataupun kamu mungkin pernah ngelihat kerusuhan di Poso antara Muslim dengan Kristen, itu pun sama. Merupakan ancaman di bidang sosial. Karena sesama orang Islam malah sesama orang Indonesia malah saling membunuh. Begitu. Itu termasuk ancaman di bidang sosial. Nah, ini ancaman di bidang budaya. Kalau di bidang budaya, saya yakinlah anak-anak kelas percepatan sudah bisa paham. Kadangkala budaya Indonesia itu memang tidak cocok dengan budaya asing. Seperti ini, LGBT. Makanya, ini fakta ya, ini fakta. Kalau nanti kamu kuliah, pasti apalagi masuk jurusan sosial, pasti nanti akan melakukan penelitian. Nah, teman saya, dia pernah neliti tentang banci. Kalau kamu pernah lewat stasiun Jatinegara, itu di sepanjang rel kereta itu banyak banci yang mangkal. Nah, teman saya waktu kuliah, dia mewawancarai dan meneliti hal itu. Ternyata awal mulanya karena mereka terbawa oleh budaya-budaya di sekelilingnya. Bisa teman, bisa keluarga, ataupun karena sering nonton video, film-film yang seperti itu. Nah, ini fakta ya, fakta dari teman saya. Ternyata orang-orang yang masuk ke dalam sini itu sudah dipastikan nantinya akan terkena AIDS karena mereka melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kesehatan. Masukkan ke pantat dan lain sebagainya, itu menyebabkan penyebaran kuman virus sehingga penyebaran AIDS-nya menjadi sangat-sangat cepat. Nah, pemerintah Indonesia kenapa masih melarang? Karena tidak sesuai dengan norma agama dan Pancasila. Yang sudah mengesahkan itu kayak di Belanda, Australia, Amerika Serikat sebagian, negara bagiannya mengesahkan. Nah, di Indonesia jangan sampai hal ini masuk, ini berbahaya karena akan merusak moral dan budaya bangsa Indonesia. Moralnya jadi hancur, benar-benar hancur. Tampang gagah tapi kelakuan gemulai. Ya, kamu kalau pernah ke Thailand pernah ngelihat kan? Nah, kalau di Thailand lebih sadis lagi. Jadi di Thailand itu, negara Thailand mengakui 16 gender. Gender itu pembagian seksualitasnya. Ada laki-laki, perempuan, kemudian ada laki-laki yang berubah perempuan. Itu yang ketiga. Ada lagi perempuan yang berubah jadi laki-laki. Jadi ada 16. Kemudian ada lagi perempuan yang jadi laki-laki yang suka perempuan dan laki-laki. Nah, di Thailand lebih parah lagi, lebih kacau lagi. Makanya jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Itu berbahaya. Nah, ini pertanyaan dari Amada nih. Apa yang menyebabkan mereka mengesahkan? Sebenarnya jawabannya adalah karena faktor dorongan atau push dari masyarakatnya. Kayak Belanda, kenapa mengesahkan? Karena banyak warga negaranya yang mendorong dan menginginkan hal itu disahkan.
Jadi pemerintah Belanda mau tidak mau, suka atau tidak suka mengesahkan. Nah, Indonesia jangan sampai hal itu terjadi. Makanya polisi sering nangkepin gay ataupun homoseksual yang ada di tempat fitness karena itu melanggar aturan. Nah, ini pertanyaan dari Sofwan nih. Kalau misalkan dia melakukan intim, kena HIV/AIDS enggak? Nah, kalau ini kata teman saya ya Sofwan ya, saya juga belum tahu. Saya dari teman saya yang dia melakukan penelitian, research. Jadi, yang namanya melakukan hal itu, ini termasuk pendidikan juga lah, biar kamu tidak sampai kena. Ketika mereka melakukan hal itu, mereka tidak melakukan secara safety atau aman. Sehingga kadang-kadang suka terpapar oleh HIV/AIDS. Nah, maksud saya adalah karena kamu berasal dari Al-Azhar, jangan sampai melakukan hal tersebut. Berbahaya. Walaupun itu safety, misalkan memakai pengaman, tetap saja itu melanggar norma agama. Yang namanya AIDS itu penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Dan memang walaupun pakai pengaman, kadang-kadang ya, suka ada lubang kecil. Misalkan memakai pengaman nih, ada lubang kecil. Nah, nanti virusnya bisa masuk ke sana. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya terpapar. Kalau langsung kena atau tidak, kalau kata teman saya tidak langsung. Efeknya itu misalkan 1 tahun atau 2 tahun baru nanti akan ketahuan. Jadi efeknya lama. Itu kata teman saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah agresi. Agresi itu sebuah negara menyerang negara lain. Itu namanya agresi. Misalkan kelas percepatan nyerang kelas 12, itu namanya agresi. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Kayak kemarin tuh, kapal penjaga pantai Cina masuk ke Natuna, perairan Natuna. Itu termasuk pelanggaran wilayah. Kemudian pemberontakan bersenjata seperti OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kalau sabotase itu maksudnya merusak instalasi vital sebuah negara. Contohnya Ramadan, seorang hacker. Dia kemudian membobol sistem pertahanan Gedung Putih, sehingga menyebabkan internet, listrik, air, gas tidak nyala ke Gedung Putih selama 5 jam. Itu namanya sabotase. Contohnya lagi, misalkan Jakarta, 1 hari 1 malam listriknya mati. Karena pembangkit listrik di wilayah Jakarta Utara itu dibakar oleh orang. Nah, itu termasuk sabotase. Jadi sabotase itu pengertiannya merusak instalasi vital sebuah negara. Yang kelima, spionase. Spionase itu kayak memata-matai. Nah, kamu kalau pernah ngelihat film box office, judulnya judulnya saya lupa lagi. Jadi gini intinya. Di film itu semua kamera yang ada di laptop, handphone, ataupun CCTV, ternyata itu bisa diakses oleh hackers. Jadi bisa akan ketahuan kamu lagi ngapain, di mana, dengan siapa. Nah, itu termasuk spionase, memata-matai. Aksi teror. Aksi teror itu seperti kayak waktu kamu SMP mungkin pernah ngedengar aksi bom Sarina. Jadi ada teroris yang mengebom Sarina. Itu termasuk aksi teror bersenjata.
Kemudian ancaman keamanan laut dan udara yang tadi saya bilang. Ada nelayan dari Thailand yang mengambil ikan secara ilegal di Indonesia. Itu termasuk ancaman keamanan laut dan udara. Kemudian konflik komunal, kayak tadi, perang sampit antara orang Madura dengan Dayak. Nah, itu termasuk konflik komunal. Sampai sini bagaimana? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini sebenarnya tugas latihan. Ini lebih ke arah sejarah sih. Ini nggak susah. Kamu tinggal klik di internet, keluar tuh semuanya tuh. Jadi kamu pilih salah satu, terserah. Mau PKI Madiun, mau G30 STKI, mau DITII, mau RMS, ataupun Andi Ajis, ataupun PRRI. Jadi terserah. Ini nggak harus hari ini, besok juga nggak apa-apa. Ini gampang. Jadi kamu tinggal ngeklik di internet, nanti akan keluar semuanya. Tulis tangan, Pak. Boleh diketik nggak apa-apa, ditulis tangan juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak terlalu memberatkan kamu. Sampai sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak, insya Allah. Iya, gimana Amalia? Paham. Oke, paham. Oke, kalau sudah paham semuanya, terima kasih. Saya ucapkan hari Sabtu ingat semuanya masuk lagi ya. Kita akan membahas PTS. Kemudian membahas nilai tugas, remedial, dan susulan. Ya. Oke. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amadan, wabarakatuh. hostnya ini mau dipakai apa enggak? Terima kasih, Pak. Kalau ada mau MTK nggak nanti? Mau dipakai atau mau saya tutup semuanya? Saya rasa mau. Apa? Mau, Pak. Oh, mau. Yaudah saya kasih ke kamu ya. Pak, makasih, Pak. Oke, Amadan. Silakan. Pak. Iya. Raffi, kita tugas apa aja, Devi?